Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apa kabar kalian semua? Mungkin ini adalah pertemuan pertama Ibu dengan kalian. Maka sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Hanifah Rahmah, bisa dipanggil Ibu Hanifah. Dan sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian masih ingat kan pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Ya, minggu kemarin itu kita Ibu lupa. Minggu kemarin kan kalian belajar dengan Bu Ima ya? Nah, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Nah, sekarang dengan Ibu kita akan lanjut ke bab 5, yaitu membahas tentang sejarah atau dengan judul Selamat Datang Nabi Kekasihku. Nah, untuk kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu 1. Menghargai perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. 2. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. 3. Memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. 4. Menyajikan contoh strategi perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Adapun setelah pembelajaran kali ini, Ibu mengharapkan kalian dapat menceritakan kronologi masa kelahiran Nabi Muhammad, dapat menceritakan kronologi masa remaja Nabi Muhammad, dapat menceritakan kronologi masa dewasa Nabi Muhammad, dapat menerangkan sejarah pengangkatan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, dapat menunjukkan contoh perilaku yang meneladani akhlak Rasulullah. Tahukah kalian bahwa sebelum Rasulullah hadir ke muka bumi ini, Allah sudah mengabarkan kepada para nabi sebelumnya bahwa akan turun seorang manusia yang memiliki sifat-sifat mulia yang akan menjadi penutup para nabi dan menjadi rahmatan bagi seluruh alam. Nabi Muhammad turun ke muka bumi ini dengan membawa kabar gembira, ancaman beserta perintah-perintah. Sejak kecil, beliau terkenal dengan kejujurannya, tidak pernah mengkhianati janji, ketulusannya, dan tidak pernah berbohong. Dan apapun yang dilakukannya itu menjadi suri tauladan bagi kita semua. Baiklah anak-anak, mari kita buka halaman 62 bagian C yang berjudul Kehadiran Sang Kekasih. Mari kita membacanya bersama-sama. Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya, yaitu Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin, di sebuah perkampungan Bani Sa'ad. Nabi diasuh dan dibesarkan hingga beliau berusia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Sayang, hanya 2 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Kemudian, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai menginjak remaja. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak masa remaja. Disitulah Nabi Muhammad diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Nabi Muhammad mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang baru 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Kalau kalian sendiri di usia 10 tahun itu udah bisa apa? Pasti kalau kita mah usia 10 tahun tuh masih bermain-main ya. Nah, sedangkan Rasulullah usia 10 tahun itu harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri.
dia mulai bekerja seperti menjadi penggembala ternak milik orang lain di daerah Gurun Makkah yang sangat panas ketika itu. Ia makan dari tumbuhan liar yang terdapat di gurun. Kalau kita enak ya, kita makan udah disediain oleh ibu, nasi sudah tersedia di dapur. Sedangkan Nabi Muhammad itu dia memakan makanan dari tumbuhan liar yang ada di gurun pasir. Nah, dari sanalah dia dapat menghayati arti kehidupan, kesulitan hidup, kesendirian, dan rasa tanggung jawab menjadikannya lebih matang daripada usianya. Kemudian ketika usia 12 tahun, pamannya melihat Nabi Muhammad itu sebagai keponakan yang cerdas. Kemudian pamannya mulai memperkenalkan ilmu perniagaan atau perdagangan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika itu kan masih remaja. Ia turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya Siti Khadijah. Hampir 3 tahun beliau mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Kemudian ada cerita nih, ketika kapilah dagang mereka atau rombongan dagang Nabi Muhammad dan pamannya itu sampai di sebuah kota bernama Basro di wilayah Syria Barat, ada seorang pendeta terkenal di masa itu, yaitu bernama Buhairoh. Ia menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami," kata Buhairoh. Kemudian Buhairoh menyarankan paman Nabi Muhammad untuk melindungi Nabi Muhammad dari orang-orang Yahudi dan segera membawa Nabi Muhammad ke Mekah. Abu Thalib pun menuruti perkataan pendeta itu. Nah, pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad itu mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya, kemudian memasarkannya sendiri. Ketika berdagang, Nabi Muhammad itu terkenal sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi juga tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu mulai berhasil dalam perdagangannya. Salah satu penyebab yang menyebabkan Nabi Muhammad berhasil dalam dagangnya itu berkat kepribadian beliau yang mulia. Seperti beliau itu adalah sosok yang berpendirian teguh, terus memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kejujuran yang luar biasa, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanannya, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli. Jadi beliau itu gak pernah membeda-bedakan ya, kepada pembeli itu semuanya sama, dilayani dengan baik. Kemudian memiliki sifat percaya diri. Jadi beliau itu gak minder gitu. Beliau percaya diri. Terus menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Jadi beliau itu selalu ramah, selalu sopan, penuh kasih sayang, tidak sombong. Nah, berkat kejujuran, perilaku santun, dan kesopanan dalam berbicara, terus Nabi Muhammad yang kerja keras dan kecerdasan Nabi Muhammad itu dapat merebut hati setiap orang, baik itu pelanggannya dan termasuk bosnya ya, yaitu Khadijah. Pertama-tama ia meminta Nabi Muhammad untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria, dan hasilnya itu luar biasa, untungnya sangat besar. Itu membuat Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad. Kemudian mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Nah, udah hafal kan ke-7 orang anak Nabi Muhammad?
Ya, kita ulangi. Siapa? Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, dan Fatimah. Sekarang kita lanjut ke halaman 64 bagian D yang berjudul Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad itu bertahun-tahun merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab ketika itu yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad melakukan uzlah atau mengasihkan diri di Gua Hiro. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi Muhammad didatangi oleh Jibril dan menerima wahyu yang pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayo, sekarang kita bacakan surat Al-Alaq ayat 1-5 bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad dipilih dan diangkat Allah untuk menjadi utusannya atau rasulnya. Setelah wahyu pertama ini, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sedangkan Nabi Muhammad terus menantikan wahyu berikutnya, dan beliau gelisah terus menantikan wahyu berikutnya. Setiap hari beliau datang ke Gua Hiro. Dalam keadaan menanti itulah kemudian turun wahyu kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Ayo, sekarang kita membacanya bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, warrujza fahjur, wala tamnun tastakthir, walirabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan kali ini sudah selesai, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagian D, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Jangan lupa untuk membaca dulu materi sebelum belajar dan membaca lagi pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Tugas-tugasnya dikerjakan
selalu jaga kesehatan di rumah, jaga kebersihan, jangan lupa membantu orang tua. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.